Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Roy Kembar Habibi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan nilai dan moral serta rekan-rekan kelas 3C yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Salam serta salam, marilah kita sanjung agungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya izinkan presentasikan materi mengenai menguraikan nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu ada Adelbertus Gading Ananta Putra, Diah Widianingsih, Jessica Amelia Putri, Kade Eli, dan Mutia Rahma Aulia. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kade Eli. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Saya akan membacakan materi terkait menguraikan nilai moral bangsa Indonesia di SD. Menurut Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa Pancasila itu termasuk ke dalam sistem pendidikan nasional dengan tujuan semua masyarakat Indonesia mempunyai nilai-nilai Pancasila yang mana nilai itu dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari agar tercapainya tujuan dari perilaku yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dan dasar filsafat bagi negara Indonesia. Pancasila sendiri mengandung 5 nilai moral. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Pada sila pertama Pancasila terkandung nilai ketuhanan. Dari sila ini maka ditegaskan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang sekuler, tetapi bangsa yang beragama. Nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Sila ini pada dasarnya adalah pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang sama tanpa memandang bulu. Oleh karena itu, bangsa Indonesia diharapkan bisa selalu berkomitmen untuk menegakkan nilai kemanusiaan. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Dari banyaknya perbedaan ini, bangsa Indonesia diharapkan mampu membentuk suatu kesatuan yang disebut sebagai negara bangsa. Untuk dua nilai berikutnya akan dibacakan oleh Diah Widianingsih. Baik, akan saya lanjutkan. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Sila keempat dapat dikatakan yang paling dekat dengan demokrasi. Dalam pandangan Pancasila, demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang kerakyatan yang didasarkan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila ini dipandang dapat memberi solusi dalam mencapai tujuan bersama dengan cara bermusyawarah. Maksud dari bermusyawarah bukan hanya mewakili semua keinginan masyarakat secara umum, tetapi juga menyeimbangkan antara masyarakat mayoritas dan minoritas. Yang kelima ada nilai keadilan. Sila kelima Pancasila masih berkaitan dengan tujuan berbangsa, yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini berarti keadilan yang berlaku untuk seluruh masyarakat dalam segala aspek bidang, misalnya bidang kehidupan, material, spiritual, dan lain-lain. Selain itu, keadilan sosial juga dapat diartikan sebagai tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan berkelompok. Selanjutnya adalah nilai moral yang perlu diterapkan guru di sekolah dasar, yaitu nilai agama atau religius. Misalnya, guru membiasakan berdoa sebelum memulai pelajaran, karena segala sesuatu yang diawali dengan doa, maka ilmunya akan bermanfaat. Yang kedua, ada nilai kejujuran. Nilai kejujuran ini misalnya, guru mengajarkan mengoreksi soal ulangan secara jujur tanpa diawasi. Yang ketiga, ada nilai kemandirian.
Misalnya guru mengajarkan melakukan sendiri tanggung jawabnya tanpa mencontek. Apabila ada peserta didik yang ketahuan mencontek, maka akan diberi sanksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada nilai tanggung jawab. Itu mengajarkan pentingnya pembagian tugas piket secara bergiliran karena tidak akan menciptakan kecemburuan di antara masing-masing siswa. Apabila semua siswa mendapatkan piket dan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan cepat selesai. Dengan menanamkan nilai tanggung jawab pada peserta didik, kita diharapkan peserta didik tersebut kedepannya memiliki rasa tanggung jawab atas sesuatu yang diberikan atau diamanahkan kepadanya. Bisa kita ambil contoh seperti memberikan tanggung jawab berupa tugas piket tadi kepada peserta didik kita, di mana peserta didik yang bertugas piket bertanggung jawab dalam membersihkan kelas sebelum pelajaran dimulai atau setelah pelajaran selesai. Selanjutnya itu ada nilai gender. Mengajarkan tidak membedakan perlakuan antara siswa laki-laki dan perempuan karena semua sama di mata seorang guru dan memberi kesempatan yang sama kepada keduanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan menyampaikan pendapatnya kepada guru. Menanamkan pemahaman mengenai tidak adanya perbedaan perlakuan antara siswa laki-laki dan perempuan karena semuanya sama dan setara di mata guru dan semuanya punya kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan semua juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya ada nilai keadilan. Tidak membedakan siswa yang pintar dan kurang pintar karena tugas guru membimbing semua siswanya agar menjadi pintar. Jadi tidak ada perlakuan yang berbeda antara siswa yang pintar dan kurang pintar. Hanya saja memberi lebih banyak bimbingan atau arahan kepada siswa yang kurang pintar. Penanaman nilai ini di sekolah dasar yaitu dengan tidak membeda-bedakan peserta didik yang pintar dan peserta didik yang kurang pintar tadi, karena tugas seorang pendidik membimbing semua siswanya agar menjadi pintar. Maka dari itu tidak ada perlakuan berbeda di antara keduanya, semuanya dibagi rata dan adil dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya itu ada nilai sosialitas. Penanaman nilai ini dilakukan untuk membentuk karakter peserta didik dalam hal bersosialisasi di masyarakat pada kemudian hari nanti. Penanaman nilai ini dilakukan agar peserta didik dapat bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Penanaman nilai ini juga memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang bagaimana cara memperlakukan sesamanya dengan baik di masa depan nanti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh pendidikan dan moral bangsa Indonesia. Berikut ada contoh-contohnya. Yang pertama yaitu doa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Yang kedua, membina kerukunan hidup antara sesama manusia. Yang ketiga, tidak melakukan penistaan agama. Penistaan agama adalah perilaku menghina atau merendahkan agama, seperti melakukan pembakaran rumah ibadah. Yang keempat, tolong menolong sesama teman. Lalu yang kelima, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai hak dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang keenam, tidak bersikap semena-mena dan tidak merasa terhadap keadaan orang lain. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kedelapan, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang sembilan, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, ke-10, mengucapkan terima kasih setelah mengejar sesuatu. Untuk materi selanjutnya, selanjutnya, pentingnya pendidikan nilai moral di Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah praktik pembelajaran lebih didominasi oleh pengembangan kemampuan intelektual atau akademis dan kurang memberi perhatian pada aspek moral seperti perilaku. Kiranya tidak seorang pun yang dapat membantah bahwa moral merupakan aspek penting dalam membangun sumber daya manusia. Sementara itu, saat ini kenyataan sosial menunjukkan maraknya berbagai kasus pelarangan moral yang terjadi di masyarakat. Dan dalam kasus-kasus tersebut tidak sedikit pelakunya adalah orang-orang yang sendiri, menurut Mas Samsuri. Seorang pendidik harus memiliki moral agar dia sebagai pendidik yang tugasnya adalah mendidik orang lain bisa saling berbagi bagaimana berperilaku yang baik di masyarakat. Masyarakat tentu akan lebih menghargai tenaga pendidik yang bermoral serta memiliki akhlak yang baik.
Dengan diberinya pendidikan moral diharapkan dapat merubah perilaku seseorang. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan terkait materi pada hari ini, yaitu pendidikan nilai menjadi penting karena dengan pendidikan nilai maka akan terbentuk dan terciptanya nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan kebenaran dan kebaikan sehingga akan menjadi kebiasaan dalam bertindak dan berjalan dengan konsisten. Melalui pendidikan nilai, maka akan terciptanya moral yang baik sehingga kehidupan sesama manusia berjalan tentram dan damai. Pendidikan moral menjadi penting karena dengan pendidikan moral, anak mampu memiliki pertahanan diri dalam menghindari hal-hal negatif yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidupnya. Selain itu, yang terpenting, pendidikan moral bagi anak adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai moral yang baik pada diri anak agar dia secara mandiri mampu memilah mana yang positif dan mana yang negatif untuk dirinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperhatikan jalannya presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator sekaligus mewakili anggota kelompok 2. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.